Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pertemuan mata kuliah inquiry dalam IPA ya. Kita lanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Pertemuan yang sebelumnya itu kita sudah membahas tentang definisi IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, dari definisi IPA ini kita coba untuk mengarahkan kepada hakikat IPA sendiri. Nah, hakikat IPA sendiri di sini ada 4 aspek ya. Nah, sekarang kita akan membahas 4 aspek di dalam hakikat IPA. Pada hakikatnya IPA itu memiliki 4 aspek. Apa aja itu? Bray, ini dia. Jadi IPA itu dia ada pertama produk ya, produk yaitu sekumpulan pengetahuan berupa fakta, konsep, prinsip, teori, dan hukum. Jadi sebenarnya dari IPA itu dia menghasilkan produk. Produknya itu apa? Produknya itu berupa fakta, itu produk dari IPA. Kalau produk dari pabrik, produk dari industri itu kan barang ya. Tapi produk dari IPA itu adalah fakta, konsep, prinsip, teori, dan hukum. Dan itu semua merupakan pengetahuan ya. IPA itu menghasilkan pengetahuan. Nah, jadi menurut literatur ini IPA itu produknya adalah pengetahuan. Jadi bukan produknya barang. Kalau produknya barang itu artinya itu masuknya adalah ranah industri. Ya mungkin teknik IPA gitu. Ada? Nggak tahu ya. Mungkin kedepannya ada. Nah, itulah IPA. Jadi IPA itu produknya adalah pengetahuan berupa fakta, konsep, prinsip, teori, dan hukum. Apa sih? Coba ada nggak penjelasannya? Fakta. Oh, nggak ada ternyata pemirsa. Sebentar ya. Ya, nggak jadi. Lanjut pemirsa. Nah, kemudian ada juga IPA itu melibatkan proses ya. Melibatkan proses. Proses ya. Melibatkan proses. Science as the process of inquiry. Jadi ada science itu adalah suatu proses inquiry. Inquiry itu adalah suatu proses nanya-nanya, bertanya-tanya, mencari gitu. Nah, itu adalah suatu proses inquiry ya, inquiry. Proses inquiry, bertanya-tanya, "Oh, kok kenapa ya? Kenapa gini, kenapa gitu? Kenapa gitu, kenapa gini?" Nah, itu adalah proses inquiry. Siapa itu? Kenapa bisa seperti itu? Kok bisa? Jadi mempertanyakan berbagai fenomena, mempertanyakan barang-barang, mempertanyakan material. Nah, dari definisi kemarin ya, IPA itu adalah mempertanyakan berbagai fenomena dan berbagai material. Kan salah satu dari definisinya. Nah, itu adalah salah satu definisi inquiry yang definisi IPA yang nyambung ke inquiry. Jadi IPA itu melibatkan suatu proses menanyakan dan kemudian mencari jawabannya ya. Jadi menanyakan, bertanya, dan mencari jawaban dari pertanyaan ya. Melalui apa? Melalui eksperimen, observasi, observation, observasi kayak gitu. Jadi bertanya dan mencari jawaban melalui suatu proses observasi, eksperimen, kayak gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya itu menggunakan metode sains, metode ilmiah atau scientific method. Nah, scientific method itu seperti apa sih? Nah, seperti ini. Nah, ini adalah cara yang digunakan oleh para ilmuwan untuk bisa menemukan jawaban dari berbagai pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam benak
masyarakat atau ilmuwan. Pertama, dirumuskanlah masalah. Cari masalah. Temukan masalah. Kemudian rumuskan masalah. Nah, itu merupakan proses awal dalam mencari scientific method. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis. Jadi dibikin kerangka berpikirnya itu seperti apa. Kerangka berpikir itu jadi semacam tangga ya, semacam tangga atau mungkin semacam apa ya istilahnya itu, kerangka pola pikir untuk bisa mengajukan suatu hipotesis. Nah, kemudian perumusan hipotesis. Nah, perumusan hipotesis itu adalah perumusan jawaban sementara. Jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara. Jawaban sementara ya. Nah, jadi menuliskan atau merumuskan jawaban sementara dari masalah yang diangkat, yang tentunya melalui kerangka berpikir yang benar gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ngelamun, tapi memang itu dari referensi-referensi gitu ya yang pernah dicari. Nah, kemudian dari jawaban sementara itu ditelusurilah berbagai referensi-referensi yang mengarahkan yang mungkin jawaban sementara itu adalah benar. Oleh karena itu diujilah hipotesis atau jawaban sementara tersebut berdasarkan hasil pemikiran. Diuji sehingga akan diperoleh nantinya benar atau salah. Lah, kalau misal benar, oke, maka ditarik kesimpulan. Lah kalau misal salah, maka ditarik juga kesimpulan. Setelah ditarik kesimpulan, maka dilanjutkan kerangka berpikir berikutnya. Kerangka berpikir berikutnya diangkat, dan kemudian diangkat juga hipotesis berikutnya. Hipotesis berikutnya diangkat, maka diujilah pengujian berikutnya sehingga nantinya dihasilkan benar lagi kah atau salah gitu. Kalau benar, oke, maka ditarik kesimpulan. Kalau misal salah, ditarik juga kesimpulan dan dilanjutkan ke kerangka berpikir berikutnya. Gitu. Kerangka berpikir rumuskan masalah itu dari salah, maka rumuskan masalah RM boleh. Dari rumuskan masalah, maka lanjut ke kerangka berpikir, lanjut ke hipotesis, lanjut ke nguji hipotesis, dan kemudian muncullah benar dan salah lagi. Sehingga ditarik kesimpulan lagi dan terus seperti itu ya. Terus seperti itu, berbentuk siklus nantinya. Oke, itulah scientific method. Dan balik lagi ke sini. Nah, selain itu, proses ilmiah ini sendiri, proses ilmiah ini ya, proses sains ini melibatkan sains proses skill atau keterampilan proses sains ya, keterampilan proses ilmiah yang kita tahu ini kan butuh modal dong ya. Nah, kita tahu disebut umumnya disebut KPS, keterampilan proses sains. Nah, jadi semacam ini ya, kayak untuk nulis butuh modal dong. Modalnya apa? Modalnya pensil dan kertas gitu. Nah, begitu juga untuk proses sainsnya sendiri dalam menemukan produk. Maka kita butuh sains proses skill. Apa aja itu? Pertama, ada mengamati, mengklasifikasikan, menginferensi,
memprediksi, mencari hubungan, mengukur, mengkomunikasikan, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, mengontrol variabel, menginterpretasikan data, dan menyimpulkan. Nanti kita akan bahas ini lebih detail di pertemuan yang berikutnya ya. Dan kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah sikap ya, komponen aspek sikap. Jadi IPA itu ada sikap, scientific attitude ya, scientific attitude. Nah, scientific attitude ini atau sikap ilmiah ini apa aja? Sikap ilmiah ini yaitu objektif terhadap fakta dan kenyataan, bisa juga disebut jujur. Jadi kalau misal ngelihat laptop disebutnya mesin tik, maka itu tidak jujur. Ngelihat mesin tik disebutnya laptop, maka itu disebutnya tidak jujur juga. Maka ungkapkan sesuai dengan kenyataannya apa faktanya laptop, maka disebutnya adalah laptop. Tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan atau keputusan. Jadi kalau ternyata nggak sesuai dengan hipotesis nih, nggak sesuai dengan hipotesis, tidak sesuai dengan hipotesis, tidak sesuai dengan hipotesis. Nah, apa yang terjadi? Maka kita lakukan kembali eksperimen lagi. Jadi nggak tergesa-gesa, wah langsung aja lah ini mah benar. Atau diputar balikan, ditemukan faktanya setelah diuji, ternyata ditemukan tidak sesuai dengan hipotesis, maka disampaikanlah kebohongan-kebohongan, jadi tidak jujur gitu ya. Agar apa? Agar bisa sesuai dengan hipotesis. Nah, itu bisa sering kali terjadi dalam dunia ilmuwan. Dan mungkin malas juga ya melakukan eksperimen lama gitu ya. Akhirnya gagal atau tidak sesuai dengan prediksi atau harapan. Pada akhirnya karena tidak memiliki scientific attitude gitu ya, pada akhirnya udah aja langsung disimpulkan tanpa dilakukan eksperimen itu kembali. Selanjutnya, kalau data belum cukup untuk diambil kesimpulan, maka ia akan coba mengulang kembali pengamatan dan percobaannya. Nah, itu dia yang tadi ya. Berhati terbuka, artinya terbuka menerima pendapat dan sumber referensi dari penelitian-penelitian lain. Kalau misal pembimbing, misalnya pembimbing atau rekan partner, rekan kerja gitu bilang, wah ini kayaknya nggak cocok kalau misal langkahnya seperti ini. Nah, oleh karena itu nanti akan kita terima. Jadi kalau kita hati terbuka, maka kita terima masukan-masukan itu dengan lapang dada gitu ya. Dapat membedakan antara fakta dan pendapat. Aduh, maaf pemirsa ya. Bisa membedakan antara fakta dan pendapat. Oke, dapat membedakan antara fakta dan pendapat. Fakta itu adalah sesuatu yang terjadi dan ada secara panca indera. Nah, jadi kita bisa lihat, kita bisa raba, kita bisa terawang. Nah, itulah duit. Ya. Kemudian pendapat adalah hasil proses berpikir namun tanpa didukung oleh fakta. Misalkan ngelihat daun, dia bilang itu adalah duit. Nah, itu adalah pendapat ya. Padahal yang namanya duit itu kita tahu. Duit itu ada gambar pahlawan, ada nominalnya. Jadi bukan hijau-hijau semata gitu ya. Nah, kemudian tidak memihak pendapat tertentu yang tidak didukung dengan fakta. Mentang-mentang dominan gitu ya, kaum dominan dan kaum ilmuwan dominan, yang dominan, maka itu diikut padahal tidak ada faktanya gitu. Hanya berdasarkan hoax atau mungkin hanya berdasarkan prasangka-prasangka orang banyak. Karena kan zaman sekarang zaman broadcasting ya, di broadcast gitu, jadi informasi itu bisa menyebar dengan sangat mudah. Kemudian tidak mengambil kesimpulan berdasarkan prasangka yang tadi ya. Tidak percaya tahayul, hayul, tak hayul ya, tak hayal. Tekun dan sabar dalam memecahkan masalah. Siap mengkomunikasikan temuannya untuk dikritik dan disempurnakan. Ya, jadi
siap sampaikan, jangan sampai takut dikritik ya. Dapat bekerja sama dengan orang lain, selalu ingin tahu dan bertanya-tanya akan suatu masalah atau gejala yang dijumpai. Lanjut, apa lagi? Berikutnya itu tadi scientific attitude ya. Kemudian aplikasi merupakan aspek aksiologi dari suatu ilmu IPA. Jadi ada yang namanya aplikasi, harus teraplikasikan. Jadi ilmu IPA itu harus teraplikasikan. Teraplikasikan itu butuh kemampuan nih. Ada beberapa kemampuan yang dibutuhkan agar bisa mengaplikasikan kehidupan sains dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan mengidentifikasi hubungan konsep IPA dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan ini kayak masak mie ya. Masak mie ada sifat koligatif. Nah, ternyata dengan sifat koligatif itu kan antara mie dimasukkan sebelum mendidih dengan mie dimasukkan setelah mendidih itu kan beda ya. Nah, jadi lebih cepat mie dimasukkan setelah mendidih. Ditambah lagi ada yang namanya konsep tekanan uap jenuh. Ya, tekanan uap jenuh itu kan kalau tutupnya ditutup, nah itu lebih cepat mencapai tekanan uap jenuhnya. Nah, itu identifikasi itu. Kemudian mengaplikasikan pemahaman konsep dan keterampilan IPA dalam kehidupan sehari-hari, mengaplikasikan pemahaman konsep dan keterampilan IPA dalam kehidupan sehari-hari. Memahami prinsip ilmiah dari cara kerja alat-alat rumah tangga. Nah, jadi cara kerja setrika misalkan ya, cara kerja setrika, cara kerja mesin cuci. Nah, cara kerja mesin cuci itu kan cuma dibanting-banting gitu aja ya, karena zaman dulu itu nyuci itu ngebanting-banting doang. Kemudian memahami perkembangan sains yang diberikan di media massa. Jadi sering baca-baca tentang perkembangan sains itu seperti apa dan kita coba berusaha untuk memahaminya. Oke, demikian mungkin apa yang saya sampaikan tentang 4 aspek di dalam hakikat sains. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti untuk video berikutnya nanti bisa diklik thumbnail ini ya. Dan untuk playlistnya nanti bisa dipilih ini. Jangan lupa ini subscribe ya, subscribe di sini nih. Subscribe ya. Subscribe. Oke. Gitu aja dah. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.